Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman dan kali ini gua bakalan bahas reality quest lagi chapter terbaru yaitu chapter 160 ya. Dan sebelumnya gua pengen menginformasikan dulu kira-kira gua udah hampir 5 chapter ya nggak upload reality quest ini. Sebelumnya gua jelasin dulu nih kenapa gua nggak upload reality quest itu. Soalnya dari chapter yang 156 ya kalau nggak salah. Nah biasanya yang gua baca itu dia uploadnya atau update chapter terbarunya itu nggak cepet gitu. Jadi itu berbarengan sama Lukisem gitu. Jadi kan gua nggak bisa dua-duanya ya gua fokusin. Gua kan bikin skripnya dulu buat cerita di chapter itu, baru habis itu rekaman, edit. Gua nggak bisa dua-duanya soalnya gue juga sambil kerja gitu ya di paginya sampai sore gitu. Malamnya biasanya gua kuliah gitu. Jadi nggak bisa ya. Gue jadi harus pilih salah satu. Jadi gua lebih memprioritaskan Lukisem gitu. Dan untuk 2 minggu kemarin juga gua nggak upload Lukisem ya, mohon maaf juga soalnya di minggu pertama itu gua sibuk banget ya, kerjaan lagi rame banget gitu. Dan untuk yang minggu kedua itu gue lagi mudik ya, jadi lebaran gitu. Jadi lagi mudik lebaran, soalnya rame banget, gue nggak bisa buat videonya karena terlalu rame, keluarga besar gitu. Jadi ya mohon maaf ya, jadi baru bisa di minggu ini gitu. Oke lah, langsung aja nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya, let's go. Oke, jadi chapter ini dibuka dengan flashback di mana dua orang ini yang lagi ngobrol di dalam bis. Terus tiba-tiba si mata merem ini bilang ke dua orang itu kalau kursi yang didudukin dua orang itu harusnya buat nenek ini. Soalnya itu kursi prioritas. Tapi dua orang ini nggak peduli dan malah lanjut ngobrol. Gara-gara dua orang ini nggak punya tata krama, akhirnya si mata merem ini ngehajar si cowok. Sehabis ngeliat kejadian itu, akhirnya si cewek ngasih tempat duduknya ke si nenek dan si mata merem ini mempersilahkan si nenek buat duduk. Balik lagi ke masa kini di mana si mata merem ini nyamperin Doan sambil bilang dia udah tahu kalau Doan udah ngalahin 2 mantan representatif. Tapi dia nggak nyangka kalau Doan bakal datang ke tempat ini. BTW si mata merem ini namanya Kong Chol, tapi gue sebut aja King Kong. Si King Kong minta maaf ke guru di kelas itu karena udah ngeganggu kelasnya. Ama nanti juga dia bakal ngebersihin darah dari daging yang baru dia beli. Karena ini waktunya kelas, si King Kong bilang ke Doan kalau gunain kepalan tangan dengan ceroboh itu sesuatu yang nggak bakal dilakuin sama orang yang punya tata krama. Ama dia juga ngebisikin sesuatu ke Doan dan dia pun pergi. Selama kelas berjalan, para cewek-cewek ini malah main sama anjing. Terus juga Kim Yena yang bisik-bisik bilang kalau kelas yang ngebosenin. Tapi suara bisik-bisiknya itu masih kedengeran sama si guru. Si King Kong yang ngedenger itu semua dari luar kelas kesel. Soalnya mereka semua nggak punya tata krama. Sama si guru juga minta Doan buat ketemuan nanti kalau Doan ada waktu kosong. Terus panel pindah ke Gubernur Songdong ini yang bilang ke Gubernur Guanak kalau ada banyak pengunjung di distrik Songdong. Gubernur Guanak jawab kalau Guanak juga lagi ngembangin desa Hanok buat wisata spot biar banyak turis yang datang. Dan ternyata Gubernur Songdong tahu tempat itu. Dia bilang kalau ada rumor buruk di sana, yaitu ada suatu tempat di mana orang-orang mati di sana. Terus panel pindah lagi ke si King Kong yang masuk ke kamar cewek-cewek sambil bilang kalau dia nggak bisa diem aja ngelihat orang-orang yang nggak punya tata krama. Soalnya tata krama diciptain melalui kekerasan. Jadi dia bakal ngajarin mereka sendiri. Tapi tiba-tiba Jihan datang nyerang si King Kong dari belakang sambil bilang kalau sebenarnya si King Kong lah orang yang nggak punya tata krama. Terus panel pindah lagi ke Doan yang nanya ke si guru kenapa minta ketemuan di tempat yang tertutup kayak gini di tengah malam. Si guru jawab kalau Doan belum sadar juga. Pertama-tama harusnya Doan and Friends gak datang ke tempat ini. Dan chapternya ditutup dengan si guru yang minta maaf ke Doan soalnya Doan harus menghilang. Oke, jadi itulah chapter kali ini gitu ya. Dan ya kalau misalkan ada suara berisik di luar, sorry ya soalnya emak gue lagi masak ya di dapur gitu. Soalnya ini kamarnya sebelah-sebelahan sama dapur gitu. Dan ya langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama di chapter ini yang pengen gue bahas itu adalah tentang si King Kong ini. Si King Kong ini kalau menurut gue dia nih hampir sama kayak Debujin itu. Bedanya kalau Debujin itu dia itu pengen damai ya, nyiptain kedamaian dengan kekerasan gitu ya. Ngebuat orang-orang jadi lumpuh gitu. Nah bedanya kalau si King Kong ini dia pengen nyiptain tata krama di orang lain gitu ya. Maksudnya kalau misalkan orang lain yang gak punya tata krama dia bakalan nyiptain itu gitu dengan kekerasan ya. Nah terus ada lagi yang bedanya nih. Kalau si King Kong ini menurut gua dia jelas ya, dia ngakuin sendiri kalau misalkan tata krama itu diciptain pakai kekerasan ya. Sedangkan Debujin tuh nggak bilang ya kalau gunain kekerasan ya. Jadi dia cuma apa ya kayak bilang lenyapkan atau gimana gue lupa.
juga. Tapi kalau si King Kong ini dia lebih mengakui gitu ya, menggunakan kekerasan gitu ya. Dan selanjutnya apakah ada hubungannya sama si pernaungan cahaya matahari? Gua nggak tahu ya. Soalnya kemarin itu kalau nggak salah itu memori terakhirnya Hajino gitu, bapaknya Doan pas ngelawan si Debujin. Tapi gua nggak tahu ya, apakah itu memori terakhir dari ngelawan si Debujin atau enggak gitu ya, atau keseluruhan gitu. Tapi itu masih banyak banget pertanyaan yang belum kejawab gitu kan, misteri kematian dari bapaknya Doan ini gitu. Mungkin di sini ada sambungannya juga, masih ada hubungannya, cuma belum ada nih tanda-tanda flashbacknya gimana. Tapi masih ada Kimiena gitu kan, soalnya di pas lagi ngelawan Debujin juga Kimiena tuh masih ada hubungannya sama bapaknya Doan gitu, Hajino gitu kan. Cuma kalau di sini gue nggak terlalu yakin ada hubungan banget sih sama si Kimiena ini. Mungkin entah gimana nanti, mungkin si Doan dapat flashback lagi atau enggak. Dan untuk chapter selanjutnya nih, nah apakah Jihan bakal menang ngelawan si King Kong? Kalau kata gue nggak bakal ya. Mungkin di sini dilihatkanlah seberapa kuatnya Jihan gitu ya, mungkin ya. Ngelawan mantan representatif, mungkin pertarungannya lumayan seru mungkin ya kalau menurut gue nih. Jadi itu panggungnya buat si Jihan dulu tuh. Dilihat seberapa hebatnya Jihan ini, mungkin sampai bisa ngebuat si King Kong ini kewalahan atau gimana. Ya pokoknya King Kongnya juga babak belur gitu ya mungkin ya, tapi tetap kalah gitu. Kalau kata gue si Jihannya kalah, baru nanti lawan si Doan. Nah untuk Doan ngelawan si kakek ini atau si guru ini gitu, kalau kata gue bakalan menang juga. Cuma kayaknya si guru ini kuat juga gitu. Dan mungkin siapa tahu juga, nah malah si guru ini yang ada hubungannya sama Hajino mungkin ya. Kalau kata gue sih begitu ya. Bisa jadi itu sih cuma teori-teori liar aja gitu ya, fun aja gitu. Oke lah guys, mungkin kayaknya untuk pembahasannya cukup sekian aja ya, karena emang singkat juga ya reality quest ini. Dengan khasnya, ciri khas reality quest itu chapternya sangat singkat sekali. Dan ya mungkin untuk chapter kali ini cukup sekian aja ya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari channel ini gitu ya. Dan ya kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.